Buat terbaik musim ini ya Link Cake Incarnation menurut opini pribadi saya. Buat teman-teman yang belum nonton bagian sebelumnya silahkan ditonton dulu. Bisa kalian cek di bagian playlist. Atau kalau mau ngerasain pengalaman yang berbeda silahkan kalian tonton filmnya langsung. Dan kalau masih ada yang kurang dipahami silahkan tonton di sini. Sekalian sharing-sharing teman-teman. Setelah para pejuang kesadaran memperbaiki menara plasma di area C3, mereka kemudian kembali ke desa Dragonbone, tepatnya di dalam sumur warisan. Ketika orang-orang desa tewas dalam misi atau meninggal secara wajar, akan diadakan sebuah ritual yang disebut sebagai ritual penyucian esensi kehidupan, di mana esensi kehidupan seseorang akan dikeluarkan dari dalam jasadnya dan disimpan di dalam peti kristal sumsum. Selain sebagai tempat peristirahatan, orang-orang desa juga percaya bahwa di masa depan mereka masih bisa kembali bertemu dengan orang-orang yang dicintai setelah makhluk ekologi mana binasa. Sebab ritual penyucian merupakan langkah awal dari sebuah proyek besar yang dibuat oleh Bai Yukui yang disebut dengan sistem warisan kehidupan, semacam reinkarnasi atau kelahiran kembali. Ritual pun kemudian dimulai dengan membuka video terakhir yang dibuat sama Fang Yuan sebelum menjalankan misi. Fang Yuan yang telah tewas sebelumnya merupakan seorang ibu dengan satu anak yang masih bayi. Dalam video tersebut Fang Yuan ngasih tahu suaminya kalau ngurus anak itu nggak bakalan mudah, serta berharap agar suaminya bisa membesarkan anak mereka dengan baik. Bahkan meninggalkan pesan kepada anaknya kalau sudah besar si anak harus nurut sama bos Bai, karena siapa tahu di masa depan mereka bisa hidup bertiga lagi. Esensi kehidupan Fang Yuan kemudian diekstrak menggunakan perangkat proyeksi kehidupan, dan setelah melepas kerinduan dengan suami dan anaknya, esensi wanita tersebut kemudian ditenggelamkan sebelum akhirnya diurai oleh makhluk seperti kecebong yang menjadi kendaraan bagi sebuah esensi kehidupan menuju tempat penyimpanan di pusat sumur tersebut, esensi kehidupan yang tersimpan di dalam pot jiwa. Selanjutnya adalah Maido. Vlog yang sebelumnya dibikin sama Maido ternyata dia bikin buat momen kayak sekarang teman-teman, cuman diputar kalau dia tewas dalam misi. Di dalam videonya Maido sebagai sosok pemimpin kelompok keadilan meminta kepada anak-anak kelompok keadilan buat pada berkumpul dan melakukan paduan suara. Nanti Maido bakalan nyanyi sebagai vokal utamanya. Meskipun anak-anak itu bersedih, namun mereka berusaha yang terbaik melakukan permintaan terakhir dari sang pemimpin kelompok keadilan. Setelah selesai bernyanyi, Maido mengundurkan diri sebagai pemimpin kelompok keadilan dan dia mewariskan jabatan tersebut kepada Mark. Sebelum akhirnya Maido minta kepada seluruh anggota buat nunjukin pose heroik mereka, termasuk Mark. Mark sebenarnya nggak mau pose aneh dan sangat memalukan, apalagi di hadapan orang tua. Tapi apalah daya, ujung-ujungnya dia tetap pose, meskipun posenya agak sedikit mengerikan sih. Oh yeah. Pas lagi asik-asik pose, dari arah lain muncul tembakan yang terdaratkan kepada Mark secara berulang, dilepaskan oleh Hai Sang, kakaknya Maido. Hai Sang kemudian mukulin Mark. Dengan begitu emosi, dia juga minta supaya Mark mengembalikan adiknya. Sedangkan Mark yang sengaja diam pas dipukulin berkata, jika peluru dan tinju itu tidak akan membunuhnya, kalau mau mending tusuk langsung aja ke core atau benih spiritualnya. Ketika Hai Sang mau nusuk benih spiritual Mark, Chagai, si elang kecil muncul. Begitu pula dengan Audeng, ayahnya Maido, yang datang dan berkata bahwa Chagai itu lebih mengerti keadaan daripada Hai Sang. Saat itu esensi kehidupan Maido ada di dalam benih spiritual Mark. Jika Mark terbunuh maka begitu pula dengan Maido. Meskipun itu berada di dalam tubuh Mark, namun esensi kehidupan Maido masih bisa dipulihkan. Audeng masih ingat di masa lalu Pak Tua Tianlai dan Bos Bai pernah menggunakan alat yang disebut sebagai mangkuk resonansi untuk mengambil esensi kehidupan milik seseorang dari tumbuhan flora mana. Jadi Audeng berpikir untuk menggunakan cara tersebut demi memulihkan esensi kehidupan punya anaknya. Akan tetapi kata Pak Tua Tianlai dulu ketika dia sama Bos Bai ngambil esensi kehidupan manusia dari tubuh flora mana tersebut hancur. Jadi menggunakan mangkuk resonansi memiliki resiko yang sangat tinggi, bukan cuma buat Mark tapi juga buat Maido. Audeng menganggap jika anaknya itu juga harus memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lain, harapan untuk bisa kembali hidup di masa depan dengan menggunakan cara yang sedang dikembangkan oleh Bos Bai, meskipun hal itu masih belum pasti. Setelah sedikit konflik adu argumen terjadi di sana, pada akhirnya Mark pun bersedia untuk melakukan metode pemisahan esensi
menggunakan mangkuk resonansi, sekalipun hal itu akan membahayakan nyawanya. Sebab terakhir kali ia sudah berjanji kepada Maido bahwa Mark akan membawanya pulang. Di area pasar, Bos Bai menjelaskan meskipun tubuh Mark sekuat baja, namun dia tidak akan tahan dengan getaran yang dihasilkan oleh mangkuk resonansi, dan itu akan menjadi ujian terberat bagi Mark. Makanya supaya bisa bertahan, Bos Bai akan memberikan pelatihan kepada Mark. Wanita itu kemudian membawa Mark ke tempat game center. Tentu saja Mark bingung dong. Kata Bos Bai, Mark selama ini selalu menggunakan seluruh kemampuannya ketika bertarung, tapi dia tidak pernah menggunakan kemampuannya di saat santai dan bersenang-senang. Meskipun Mark bisa berlari sejauh ratusan kilometer, namun Mark akan kelelahan karena dia masih belum bisa mengendalikan tubuh ekstrimozoannya. Mark harus menggunakan otak, dan game konsol di sana dapat membantunya meningkatkan koneksi syaraf, mempercepat transmisi otak, serta mengontrol setiap komponen tubuhnya dengan tepat. Makanya Mark harus menguasai seluruh game yang ada di sana. Pada awalnya Mark menganggap kalau pelatihan dari Bos Bai terkesan konyol, tapi yang lebih konyol lagi ialah ketika Mark kena provokasi Bos Bai yang mengungkit masalah Mark yang dijadikan sebagai karung tinju sama San Shihui di dalam game. Padahal bocah tersebut adalah pemain paling noob di desa. Pada akhirnya Mark pun main. Mark yang super noob mulai belajar main game FPS, main game virtual, main game balap, dan juga main arcade fighting sampai larut. Pas main KOF pakai Yori Yagami, Mark janji dia bakalan udahan kalau dia bisa menang satu ronde. Dan hasilnya, hari-hari pun terlewati, begadang dari pagi sampai malam, dan Mark masih belum kunjung mendapatkan kemenangannya. Setelah 643.000 pertandingan dan masih kalah terus, Mark yang emosi pengen banting stick, tapi nggak jadi gara-gara ada dua anak dari kelompok keadilan yang mencegahnya. Mark yang malu minta kepada dua anak tersebut supaya jangan kasih tahu siapa-siapa tentang dia yang lost track banyak. Tapi Bos Bai kemudian kasih tahu kalau Mark yang main gamenya sangat cupu itu karena tindakannya tidak bisa mengikuti pikirannya. Jika saja itu bukan permainan, maka Mark telah mengorbankan banyak sekali nyawa. Pada intinya, Mark harus belajar cara mengontrol pikiran dan tindakannya dengan tepat dan sempurna. Jika dia menganggap semua itu hanyalah permainan, maka itu akan sekedar jadi permainan semata. Mark begitu terpukau ketika melihat permainan Bos Bai yang ngalahin musuh pakai combo. Abis dapat kisi-kisi dari Bos Bai, Mark diminta buat jalan-jalan dan lihat-lihat dulu desa sebentar, menganggap segala hal di sekitarnya bukan hanya sekedar permainan atau hal yang tidak berguna. Sedikit beraktivitas di desa, Mark nanam padi dengan serius. Setelahnya lanjut main game dengan serius, latihan boxing dengan serius, dan mulai dari sinilah Mark ikut berbagai macam kegiatan di desa dengan serius. Tak lupa pula dia mengasah dirinya di game center sampai mendapatkan kemenangan pertamanya di game fighting. Pas kembali nantang San Shihui, Mark bahkan bisa dapat kemenangan perfect. Tak lupa pula ngebully si bocah noob yang dulu pernah bully dia, balas dendam yang manis. Setelah San Shihui pulang sambil menangis, Bos Bai ngajakin main satu ronde. Mark yang sebelumnya rada toksik pas main game sampai nyala-nyalain stick, sekarang seperti orang yang berbeda. Dia sangat fokus dan serius ketika main. Bahkan Bos Bai berhasil dia kalahkan. Sementara Mark gembira dengan kemenangannya, Bos Bai tiba-tiba melepaskan jurus totok syaraf kepadanya. Wanita yang gak mau ngakuin kekalahan, pikir Mark. Singkatnya, Mark kini sudah berada di dalam ruang mangkuk resonansi. Patua Tianlai memintanya buat berbaring rileks, menyesuaikan pikirannya dengan getaran yang dihasilkan oleh mangkuk-mangkuk emas yang dibunyikan. Totokan syaraf yang diberikan oleh Bos Bai ternyata merupakan bantuan agar dia bisa rileks dan mencapai alam bawah sadarnya. Mark dan kesadarannya kini telah memasuki tempat yang disebut dengan ruang kontrol aliran data otak.
Bos Bai sempat memberitahukan ketika Mark membebaskan dirinya dan mengkosongkan pikiran dan menyinkronkan neuron otaknya, maka dia dapat memasuki keadaan di mana pikiran dan roh menjadi satu. Di sana Mark tidak hanya dapat mengendalikan esensi kehidupan miliknya, tetapi juga memerintah komponen terkecil di dalam tubuhnya. Alam semesta selalu berubah, namun memiliki keteraturan yang jelas dan sederhana. Layaknya konsep yin dan yang atau 0 dan 1, segalanya telah ditetapkan. Jika saja Mark bisa membebaskan diri dari konsep pemrograman seperti itu, maka dia dapat memanipulasi esensi kehidupan, membimbingnya ke dalam benih spiritual, serta membawa kembali Maido. Yang paling penting adalah Mark harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sebab terdapat batas waktu ketika Mark memasuki ruang kontrol aliran data. Mark yang seperti sedang main game kemudian pencet tombol start. Dia masuk ke dalam dunia yang dibentuk oleh benih spiritualnya. Mark berperan sebagai Mark kecil. Dia terbangun di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak klon. Pemandangan seperti itu mirip ketika dia sedang melakukan aktivasi potensi. Keluar dari dalam ruangan mengerikan itu, Mark dihadapkan dengan sebuah kota yang telah berubah menjadi reruntuhan. Pemandangan yang cukup relate dengan dia yang sering ekspedisi ke tempat-tempat seperti itu. Ketika berjalan-jalan sebentar, melihat-lihat pemandangan sekitar, muncul seekor snake dog mencoba untuk menerkamnya. Namun dari arah lain muncul lesatan tembakan plasma dilepaskan oleh Ranbing. Ketika melihat wanitanya yang telah meninggoy, Mark hanya bisa diam membatu. Sampai-sampai Ranbing harus memberikan pertolongan secara berulang kepadanya. Mark masih mencoba memahami situasi yang terjadi. Sebelum akhirnya Mark memotong leher si monster pakai senjata kapak yang ditemukan. Dan ya, yang bertemu sama Mark kecil adalah esensi kehidupan Ranbing yang terjebak di dalam benih spiritualnya. Setelah melihat-lihat anak di depannya, Ranbing merasa kalau dia itu mirip sama Mark pas masih bocil. Padahal emang itu orangnya, cuma Mark masih belum ungkapin aja. Karena keduanya sama-sama lagi mencari teman yang hilang, mereka pun pergi bersama-sama. Ketika Ranbing menceritakan tentang kehidupan mercusuar, dia tidak menyangka kalau bocah yang pergi bersamanya itu juga tahu kalau mercusuar punya 3 aturan besar yang tidak memperbolehkan seseorang untuk memiliki keluarga dan emosi, membuat hidup menjadi tidak bermakna. Di tengah jalan mereka kemudian menemukan Heavy Mecha Down, punya Komandan Mark yang berada di genggaman Flower Dream Beast, sebuah pemandangan yang familiar. Mereka berdua kemudian naik ke dalamnya. Ranbing sedikit pede bisa menemukan rekan-rekannya selama dia memiliki mecha tersebut. Dan karena ada 2 otak yang mengoperasikan mesin berat tersebut, membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan penyesuaian. Pertama-tama buat jalan aja mereka kesusahan. Ketika dikejar oleh Snake Dog, mereka terjerumus masuk ke dalam pipa dan jatuh di sebuah dataran yang terlihat seperti hutan mati. Pemandangan yang mengerikan, tapi setidaknya tidak ada monster yang melakukan pengejaran. Menelusuri tempat mengerikan tersebut, Ranbing mulai menceritakan keanehan selama dia tinggal di sana. Mulai dari dia yang gak pernah haus dan lapar, tak butuh tidur, dan bahkan dia tidak butuh beristirahat. Apapun yang terjadi, Ranbing yakin dan percaya jika Mark pasti akan menemukannya. Udah ketemu kok, kata si bocil. Di dalam hati tapi. Disinilah pemikiran liar Ranbing keluar. Ketika dia melihat bocil yang mirip dengan Mark, dia mulai berasumsi kalau si bocil yang juga tahu banyak tentang mercusuar itu pasti adalah keturunan Mark yang lahir dari misi reproduksi. Sebelum membahas lebih lanjut, mereka melihat ada beberapa patung yang mirip sama seperti di ruang Light and Shadow Society. Sebentar kita akan ke mercusuar. Pemimpin ruang kendali Jingnan lagi puyeng-puyengnya setelah melakukan berbagai macam hal dan penelitian masih belum ada juga perubahan yang ditunjukkan sama Kloto System. Kembali ke Mark, selain ada banyak patung-patung yang mirip kayak di Kultus, yang paling menyita perhatiannya adalah patung raksasa yang seakan seperti pernah Mark lihat sebelumnya. Namun dia nggak mengingat pernah melihat di mana patung raksasa tersebut. Dari sinilah mulai terjadi keanehan. Mark bisa mendengar suara mengerikan dari raksasa itu menggunakan bahasa Hindia. Raksasa tersebut mengaku sebagai sang fondasi tertinggi yang membawa keteraturan pada kekacauan, yang disebut sebagai progenitor, serta membiarkan segala sesuatu kembali ke kedamaian. Baginya bencana dan penderitaan layaknya cangkang abadi, dan esensi kehidupan akan terus berkelanjutan.
Bersama dengan kejadian tersebut terjadi pula suatu keanehan yang terjadi di mercusuar, di mana mercusuar kehilangan kendalinya dan mati dengan sendirinya, menyebabkan benda raksasa itu dengan cepat jatuh dari ketinggian. Insiden yang tiba-tiba menyebabkan seluruh penumpang mengalami kepanikan. Kata progenitor, dia dan Mark adalah satu, sementara segala hal di sekitarnya hanyalah ilusi. Dan Mark diminta untuk tak mendengarkan siapapun. Mereka harus kembali bersatu karena hanya itulah cara untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari Mark. Setelah mendengarkan kata-kata patung raksasa yang sulit untuk dipahami Mark, terdengar suara tangisan seorang dari sebuah gua. Masuk ke dalamnya ditemui terdapat banyak nama-nama terukir pada sekitar area dinding batu, yang diantaranya terdapat satu celah bersinar dan terdapat wulan Maido di dalamnya. Ketika melihat tubuh Mark bereaksi, Pak Tua Tianlai membunyikan mangkuk resonansi yang diletakkan di perut Mark, memunculkan sebuah portal yang digunakan untuk mengeluarkan esensi kehidupan Maido dari dalam benih spiritual Mark. Sesuai dengan janjinya, Mark akhirnya bisa membawa Maido pulang. Setelah terekstrak esensi kehidupan Maido sebentar melakukan sedikit perpisahan dengan Audeng yang terlihat masih gak mau berpisah sama putrinya, bersama dengan ritual penyucian yang kembali dilakukan. Ketika tubuh monster Mark dibenamkan di dalam kolam air, di gua batu terjadi banjir yang masuk melalui celah batuan, mulai memenuhi ruangan. Pada saat itu Ranbing berpikir untuk keluar juga dari portal seperti yang dilakukan oleh Maido. Namun Mark berusaha menghentikannya, karena jika Ranbing pergi, maka Mark tidak akan pernah melihatnya lagi. Di saat itulah si bocil ngaku jika dia adalah Mark sebelum akhirnya tenggelam dan kembali diselamatkan oleh Ranbing. Sementara itu mercusuar sedang terjun ke bawah turun dengan kecepatan melebihi 70 meter per detik. Jika itu terus berlanjut, maka mercusuar akan mengalami kerusakan struktural karena sistem ruang kendali tengah mengalami anomali. Makanya dikerahkanlah para inferior untuk menggunakan gas helium dan nitrogen, cadangan yang terdapat di ruang gas, untuk dapat membuat mercusuar bisa tetap terapung untuk sementara waktu. Metode apung yang biasa digunakan pada balon helium, teman-teman. Sementara mercusuar berada di dalam situasi yang sangat mendebarkan, di dalam benih spiritualnya Mark yang diselamatin sama Ranbing juga berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Dan ketika seluruh katup penyimpanan helium dan nitrogen terbuka, mercusuar pun berhasil mempertahankan keadaan sebelum hancur terjatuh dari udara. Jaraknya cuma puluhan meter dari permukaan, diikuti oleh bocil Mark yang juga kembali tersadarkan. Mercusuar yang jaraknya gak jauh dari permukaan nampak mulai menarik perhatian para ekstrimozoan yang mulai mendekatinya. Di sisi lain, setelah melakukan penelusuran data di pihak ruang kendali mendapati jika sistem perintah deaktivasi mercusuar yang mengambil kendali berasal dari Kloto System. Perintah tersebut masuk ke dalam log historis spam yang dianggap tidak berbahaya. Dan anehnya, meskipun menggunakan identitas Jingnan, mereka tak bisa menghapus perintah spam tersebut. Karena tak bisa mengakses kendali, mercusuar akan tetap pada posisinya yang sekarang. Mereka tidak bisa menggerakkan atau membuatnya terbang lebih tinggi. Kembali ke benih spiritual. Setelah Mark kembali sadar, dia menceritakan segala hal yang telah dia lalui kepada Ranbing, mulai dari dirinya yang menjadi monster dan pada akhirnya berhasil bertahan hidup setelah bertemu dengan survivor di desa Dragonbone dan merasakan kehidupan yang lebih baik. Ranbing bertanya-tanya apakah dia juga bisa keluar dari tempat itu, sebab setelah mendengar cerita Mark dia merasa agak iri, merasa bersalah karena sudah menyedot esensi Ranbing. Mark pun menangis. Sambil meluk Mark, Ranbing berkata bahwa kematian itu pasti akan menghampiri setiap orang.
Ketika masih hidup setidaknya Mark sudah membuatnya mengerti arti cinta. Dan sekarang dia bersyukur karena kematian sekalipun tidak akan dapat memisahkan mereka berdua. Apapun yang terjadi, Ranbing minta agar Mark terus hidup dengan baik. Pas lagi mewek-meweknya, waktu Mark untuk berada di ruang kontrol aliran data pun habis. Sebelum keluar, Mark berjanji pasti dia akan kembali menemui Ranbing. Setelah insiden mangkuk resonansi selesai, Bos Bai kemudian membawa para arbiter desa alias para sepuh menuju sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Bos Bai mengungkapkan sebuah rencana yang ingin dirinya jalankan. Dikatakan bahwa Raja Floramana merupakan pintu masuk ke dalam saluran kolam Biostorm. Ketika para ekstrimozoan memberikan esensi kehidupan manusia yang mereka serap kepada Raja Floramana, hanya para ekstrimozoan yang mendapatkan banyak esensi sajalah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam kolam Biostorm dan menyelesaikan transformasinya. Itu merupakan salah satu metode jika Mark ingin masuk ke dalam kolam Biostorm dan melihat rahasia terbesar dari ekologi mana. Dan dari kejadian mangkuk resonansi sebelumnya, Bos Bai jadi mendapatkan ide di mana mereka bisa memanfaatkan ruang sistem kontrol aliran data buat masuk ke dalam kolam Biostorm. Sempat terjadi sedikit perlawanan dari para sepuh di sana, sebab metode mengendalikan ruang aliran data otak adalah kemampuan yang sempat digunakan sama Skullborn. Dan setelah menggunakan metode tersebut, pada akhirnya Skullborn malah dilahap oleh ekologi mana. Sekelebat info, Skullborn adalah bentuk kehidupan misterius yang terlahir dari otak kiri raksasa progenitor. Artinya, bayi yang ditemui Bos Bai di otak progenitor itu bukan Mark, melainkan Skullborn. Sementara Mark, dia itu cuma salah satu klon milik Skullborn. Ketika Mark sedang mencoba membangkitkan potensi, dia telah mendapatkan banyak ingatan masa lalu di antara Bos Bai sama Skullborn. Makanya, mau nggak mau mereka harus mendorong Mark secepatnya masuk ke kolam Biostorm dan melihat apakah pada akhirnya Mark akan menjadi bagian dari ekologi mana yang melawan manusia, ataukah dia masih akan tetap berdiri di sisi manusia. Jika pada akhirnya Mark memilih beralih ke sisi ekologi mana, maka Bos Bai akan menghancurkan benih spiritual Mark dengan tangan sendiri. Kembali ke mercusuar, Jingnan sang pemimpin ruang kendali mercusuar mendapati dari Charles yang juga baru tahu jika Kloto System faktanya merupakan pemegang kontrol tertinggi di mercusuar. Itulah alasan kenapa mercusuar sampai terjatuh dan ruang kendali sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang para monster sudah berkumpul di bawah mercusuar, sementara bahan bakar yang bisa membuat mereka terapung hanya bisa membuat mereka bertahan selama beberapa hari saja. Untuk memecahkan masalah yang ada di ruang kendali, Jingnan punya ide. Dia berpikir bisa mengendalikan Kloto System dengan cara menghubungkan otak manusia dengan otak Kloto. Diikuti dengan kehadiran Sanger, komandan pasukan pertahanan kota, dan Dr. Carey yang membenarkan jika mereka bisa saja menghubungkan otak manusia dengan otak Kloto yang sudah seperti sebuah entitas hidup. Terhubung sih bisa, tapi tidak kompatibel. Metode Jingnan hanya akan membuat mercusuar semakin dilanda kekacauan nantinya. Sanger memberitahu situasi terkini. Jadi menurut radar pantau mereka, ada pergerakan abnormal dari para ekstrimozoan. Sejumlah esensi kehidupan yang ada di mercusuar telah menarik para monster itu untuk mendekat. Makanya di sini Sanger mengajukan kepada Pak Wali Kota untuk mengalokasikan amunisi cadangan milik Hunter kepada pasukan pertahanan kota. Dan mereka lah yang akan menahan para monster, mengingat para Hunter sedang tidak berada di mercusuar. Bukan cuma Sanger yang melakukan pengajuan, Carey yang menganggap jika pasukan pertahanan kota itu hanya sekumpulan orang-orang gak berguna, ngasih tahu sebuah video dari masa lalu memperlihatkan seseorang yang menggunakan sebuah bio armor mengalahkan ekstrimozoan raksasa double face dengan begitu mudahnya. Bio armor tersebut adalah Abyss Walker yang disimpan oleh mercusuar. Hanya saja tak ada yang mampu mengendalikan armor tersebut dengan semestinya. Carey berjanji jika Charles memberikan subjek penelitian yang bagus, maka dia akan menyelesaikan proyek Abyss Walker dalam 10 hari. Selama ini Carey hanya mendapatkan subjek penelitian orang-orang yang sakit. Contohnya seorang inferior sakit menjadi subjek penelitian, dimasukkan ke dalam bio armor tersebut. Armornya memang aktif, namun cuma sebentar. Tubuh inferior sakit itu tidak bisa menahannya, dan pada akhirnya subjek pun tewas di dalam armor tersebut. Makanya Carey di sini minta Charles untuk ngasih dia orang yang masih sehat. Cewek ini yakin jika Abyss Walker akan menjadi satu-satunya senjata yang mereka miliki saat itu untuk melawan para monster. Dan Carey butuh subjek sehat yang banyak. Hanya saja dia nggak menjamin kalau si subjek bakalan selamat sampai akhir. Entah itu Jingnan ataupun Sanger, keduanya sama sekali tidak setuju kalau Carey melanjutkan penelitian yang tak manusiawi itu, yang bahkan sudah banyak mengorbankan banyak nyawa.
Charles yang nampak sudah sekarat pada akhirnya mengambil keputusan. Dia menyetujui pengajuan Sanger mengalokasikan senjata dan amunisi Hunter untuk pasukan pertahanan kota, dan mereka akan menahan para monster yang membahayakan mercusuar. Sedangkan untuk Jingnan, untuk memecahkan masalah ruang kendali, dia diperbolehkan untuk menemui Morgan. Hanya saja Charles tidak yakin kalau Jingnan akan mendapatkan informasi yang berguna dari Pak Tua tersebut. Dan untuk Kerry, tak diduga jika wali kota juga menyetujui pengajuannya melanjutkan proyek Abyss Walker dengan menggunakan orang-orang yang masih sehat. Meskipun tak manusiawi, namun Charles bakalan all in dengan semua harapan yang ada. Semakin banyak kemungkinan, semakin banyak pula harapan untuk tetap mempertahankan mercusuar. Berat memang, tapi itulah tanggung jawab yang harus diambil olehnya. Kembali ke Boss Bai dan para sepuh yang telah tiba di inti menara pelindung. Tempat tersebut merupakan tempat di mana sang progenitor berada. Raksasa tersebut adalah pusat yang menyebarkan gelombang medan magnet ke cabang menara plasma di desa. Jadi selama ada medan magnet, para monster tidak akan tertarik dengan desa mereka. Dari sampel tubuh raksasa tersebut, Boss Bai mendapati jika hampir semua gen spesies ekologi mana terkandung di dalam DNA-nya, sehingga progenitor mendapatkan julukan sebagai tubuh utama mana. Dahulu setelah Skullborn ditemukan, Boss Bai membawanya ke institut penelitian punya ayahnya untuk meminta bantuan. Sampai akhirnya ditemui jika Skullborn tubuhnya tidak hanya mengandung gen ekologi mana, tapi dia juga memiliki kompatibel imun, yang artinya organ Skullborn dapat ditransplantasikan ke manusia manapun. Dan ya, dari sinilah klon-klon mulai diciptakan, di mana institut penelitian menyalin sebagian gen manusia Skullborn dan menanamkannya ke dalam embrio manusia biasa. Klon diciptakan secara massal dan organnya dijual dengan harga yang tinggi kepada manusia yang membutuhkannya di masa era terjadinya bencana. Karena merasa kasihan sama Skullborn yang dimanfaatkan, pada akhirnya Bai Yukui membawanya kabur dari institut. Dan mulai dari saat itulah keduanya berkelana bersama-sama. Di menara inti tersebut juga ada kakaknya Yukui, Bai Yutian, yang selama ini tinggal di sana. Pekerjaannya cuma baca majalah bobo dan nonton film. Sempat terjadi perselisihan di antara Yukui dengan kakaknya karena rencana Yukui yang pengen dorong Mark ke kolam Biostorm seperti yang dilakukan oleh Skullborn di masa lalu. Pada akhirnya Bai Yutian harus mengikuti rencana dan memberikan perangkat analisa spektrum untuk mengecek kondisi Mark setiap saat, memantau sejauh manakah koneksi antara Mark dengan progenitor. Di mercusuar, Jingnan kembali bertemu dengan Morgan di dalam ruangan tersembunyi. Dia saat itu sedang main catur sama mantan komandan pertahanan kota, Victor. Sebentar berada di sana, Jingnan merasa ada yang aneh dari Morgan. Pikirannya menjadi kembali seperti anak muda, bahkan memanggil Jingnan sebagai istrinya. Morgan terkena Alzheimer. Dia sudah melupakan semua ingatan tentang dirinya yang telah menjabat sebagai wali kota. Morgan yang menyadari terkena penyakit tersebut sebelum kondisinya semakin parah. Dia telah menulis semua materi penelitian tentang Kloto yang dilakukan olehnya dan wali kota pertama mercusuar, Grey Weaver. Catatan penelitian yang bisa membantu Jingnan. Dari catatan penelitian dan penjelasan Victor, Jingnan mendapati bahwa Mark dan Kloto memiliki hubungan koneksi yang mendalam. Kloto yang telah lama tertidur mulai menunjukkan tanda-tanda vitalnya ketika Mark Chimera menyerap esensi hidup Ranbing. Hubungan antara Mark dan Kloto merupakan teka-teki yang ingin dipecahkan oleh Morgan selama hidupnya, tapi itu tidak bisa Pak Tua tersebut capai. Jingnan ini ternyata anaknya Morgan, teman-teman, kakaknya Charles. Pantesan Morgan yang sekarang lupa ingatan panggil dia istrinya, karena emang mukanya mirip. Berpindah kepada pasukan Hunter mercusuar, si Sarkan Mark memang belum sepenuhnya percaya dengan Komandan Suying. Namun dalam ekspedisi tersebut mereka akan kerjasama lebih dulu untuk mencari Mark dan mengungkap kebenaran. Di tengah perjalanan mereka begitu takjub ketika dihadapkan dengan padang rumput hijau yang sangat luas, membuat mereka merasa heran kenapa area tersebut tidak tercemar oleh ekologi mana seperti di tempat lain. Melintasi padang rumput, muncul serangan anak panah yang membuat para hunter memasang sikap waspada. Namun ternyata serangan tersebut cuma prank. Serta peringatan jika para hunter tidak boleh bergerak lebih jauh karena mereka akan memasuki teritorial dan properti pribadi milik orang. Setelah melihatnya melalui teropong, Suying bisa melihat terdapat sebuah benteng pangkalan yang terbentuk dari pesawat bintang raksasa, membuktikan bahwa perkataan Mark terkait dengan manusia yang hidup di darat itu memang benar.
Shui Xing, sang pejuang kesadaran, akan membiarkan para hunter masuk selama mereka menyerahkan semua senjata dan peralatannya, serta melakukan proses pemurnian. Dan jika tidak mau melakukannya, mereka diminta untuk segera pergi kalau nggak mau dianggap sebagai para penyusup. Komandan Sui Ying mengungkapkan tujuannya kepada para pejuang kesadaran jika mereka ingin mencari Mark dan membawanya kembali pulang. Tapi dia malah disuruh pulang saja tanpa Mark yang sudah berada di bawah perlindungan dari desa Dragonbone. Kata Jian Jian, si robot medis, Mark itu ada di dalam bangunan pangkalan di depan mereka. Setelah berpikir sebentar, pada akhirnya Sui Ying memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Berpindah ke mercusuar di saat keadaan sedang bermasalah dengan para monster yang tengah membentuk gunung untuk menggapai mercusuar. Inferior 4079 mencuri makanan milik superior. Dia memberikannya kepada cewek 4277 yang ternyata tidak jatuh ke bawah dan menghilang, melainkan disembunyikan di dalam gudang tersembunyi karena cewek tersebut sedang mengandung. Seorang inferior tidak boleh melakukan reproduksi. Kalau ketahuan, maka dia bakalan dihukum mati. Kembali ke waktu terkini di wilayah benteng pangkalan ekologi. Pejuang kesadaran Amur pengen cium Jiuge, cewek yang katanya nggak tertarik sama pria. Tapi sebelum mereka berdua ceplokan, muncul alarm peringatan berasal dari para hunter mercusuar yang tengah mendekat ke sana. Mulai dari bio armor Abyss Walker dan sekarang mengambil Mark. Menurut mereka orang-orang mercusuar itu emang pada kemalingan. Komandan Sui Ying yang kembali bersama dengan anggotanya akan melakukan misi untuk merebut Mark sekaligus benteng pangkalan musuh. Jika mereka berhasil merebut benteng, bukan hanya bisa mendapatkan kembali Mark, tapi mereka juga bakalan mendapatkan cara bertahan hidup di permukaan dan terhindarkan dari para monster. Karena telah dianggap sebagai penyusup, Jiuge melepaskan tembakan meriam pertahanan ke arah musuh. Para hunter menghindari tembakan-tembakan tersebut dengan menambah laju kecepatan, dan mereka akan fokus bergerak menuju lubang knalpot kapal yang menjadi akses masuk ke dalam benteng pangkalan. Dalam penyerangan tersebut, Sui Ying membagi kelompok ke dalam dua bagian. Ada yang menyerang langsung dari depan, ada juga yang lewat pinggir, bertugas sebagai penyusup. Dan mereka menggunakan perangkat anti-deteksi radar agar benteng pangkalan tidak bisa melacak mereka. Pejuang kesadaran melepaskan meriam gelombang nano yang berasal dari dunia lama untuk membuat mobil para hunter tak lagi bisa bergerak, memaksa Sui Ying dan anggotanya untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Pada perang inilah kita akan diperlihatkan dengan banyak kemampuan unik yang dimiliki oleh para pejuang dari desa Dragonbone. Pejuang kesadaran Sui Xing, sang ahli pemanah. Meskipun hari sedang gelap, asalkan dia mengetahui titik koordinat musuh, dia mampu melepaskan anak panahnya terdaratkan tepat kepada target di jarak yang gak normal. Bahkan rudal yang dilepaskan oleh para hunter sekalipun bisa diledakkan pakai anak panah. Ada juga Qian Li, pria tersebut bisa membentuk pertahanan perisai plasma dibantu oleh sebuah perangkat sarung tangan mekanis, perisai yang juga dapat bertahan dari tembakan rudal. Ketika para hunter di bawah hampir mencapai lubang knalpot kapal, di saat itulah para penyusup yang dipimpin sama Mo Cheng muncul dan melakukan penyerangan. Amur, Jiuge, Qian Li, dan Sui Xing yang tidak mengira musuh melakukan serangan gerilya masih dapat bertahan dan memilih untuk mundur ke dalam, membiarkan para hunter di bawah masuk lewat knalpot kapal. Akhir-akhir ini Mark selalu mendengar suara progenitor di dalam otaknya yang terus-menerus meminta Mark untuk membangkitkannya jika Mark ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya. Suara dari penglihatan progenitor ditransmisikan oleh seekor tumor mata yang diam-diam ngikutin Mark kemanapun dia pergi. Bos Bai mengetahuinya, tapi dia memilih untuk diam karena Bos Bai memiliki rencananya tersendiri. Setelah Mark sadar, dia meminta kepada Bos Bai untuk menggunakan sistem warisan kehidupan kepada Ranbing yang esensi kehidupannya berada di dalam tubuh Mark. Mark khawatir esensi kehidupan Ranbing akan lenyap jika dia terlalu lama berada di dalam benih spiritualnya. Pada kenyataannya, proyek warisan kehidupan yang dikembangkan oleh Bai Yukui masih belum rampung. Sebagai contoh kasusnya,
Petua Tianlai kemudian memperlihatkan keadaan sang istri. Dulu esensi kehidupan sang istri disedot oleh para monster, namun dengan banyak upaya Boss Bai berhasil kembali membawa pulang esensi kehidupan istri Tianlai. Ketika menyuntikkan esensi kehidupan sang istri ke dalam wadah dari mesin cetak 3D berbasis karbon, sekarang kondisi istrinya malah menjadi seperti sosok mayat hidup tapi mati. Tianlai menyesal karena tak membiarkan istrinya beristirahat dalam damai. Karena Mark juga gak mau Ranbing jadi mayat hidup, dia mulai berpikir apakah dia harus menerima tawaran dari suara-suara yang berjanji untuk mengembalikan apa yang telah hilang darinya. Sebelum akhirnya Boss Bai minta Mark untuk tidak terbujuk oleh rayuan tersebut, karena itu hanyalah sekedar bujuk rayu makhluk ekologi mana yang ingin memanipulasi Mark. Tak lama kemudian Tasya melaporkan jika benteng pangkalan ekologi mereka diserang oleh orang-orang mercusuar yang pengen ngerebut Mark. Dalam proyek Abyss Walker, Carrie melanjutkan penelitian mengerikan yang sudah makan cukup banyak tumbal, dan kali ini dia mendapatkan subjek inferior yang masih sehat. Ketika bioarmor tersebut diaktifkan, cangkang luarnya akan terbuka seperti belalai cacing yang balik untuk memburu mekaniknya, seakan seperti armor tersebut sangat tertarik dengan tubuh manusia. Ketika si inferior masuk ke dalamnya, bioarmor dapat dikendalikan dengan cukup tenang. Dalam hal kekuatan, Abyss Walker dapat memukul sebuah plat besi super tebal dan melubaginya dengan sangat mudah. Hanya saja situasi jadi ngeri ketika inferior yang mengendalikan armor tersebut tak mau mendengarkan perintah. Dia melubangi kepala salah satu staf dengan satu pukulan cepat dan menghancurkan kaca pelindung, lalu menargetkan Dr. Carrie yang telah membuatnya menjadi subjek penelitian mengerikan itu. Namun sebelum inferior itu membunuh Carrie, dia dikeluarkan oleh bioarmor tersebut. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh lendir, dan anehnya tubuhnya menjadi menua, seakan seperti armor itu telah menyerap puluhan tahun masa hidupnya. Meskipun sangat berbahaya, namun insiden tersebut membuktikan jika Project Abyss Walker telah mengalami perkembangan. Lebih dari itu, Dr. Carrie bahkan sampai meminta Charles untuk memberikan subjek penelitian yang berasal dari gen superior. Kembali ke pangkalan ekologi yang menjadi benteng terakhir sebelum memasuki desa Dragonbone. Masuk ke dalamnya, Su Ying membagi tim menjadi beberapa kelompok dan mulai melakukan penelusuran sambil terus memasang sikap siaga. Masuk ke kandang lawan yang memiliki kemampuan melebihi manusia normal tentu akan sangat beresiko bagi mereka. Tim pertama, setelah bergerak sebentar, salah satu dari mereka mokat oleh pejuang kesadaran. Sementara Fei Shu yang membawa mecha terlibat dalam pertarungan melawan pejuang tersebut, memukulnya sampai bonyok pakai tinju dari mekanya. Sebelum dieksekusi, Qianli muncul melepaskan tembakan dan membentuk pertahanan perisai plasma ketika ratusan peluru panas melesat ke arahnya. Diikuti dengan pejuang bernama Wu Ting yang cukup unik, dia dapat melepaskan bioelektromagnetik dari tubuhnya, membuatnya dapat menembus benda-benda padat. Dia menjadi lawan yang cukup menyulitkan bagi para hunter. Wu Ting melepaskan sebuah pukulan untuk membuat mecha Fei Shu menempel pada dinding sebelum akhirnya kabur bersama dengan rekan-rekannya yang terluka dengan menciptakan lorong kuantum. Di tempat lain, Erika yang mekanya berperan jadi tank bersama hunter lain dihadapkan dengan pejuang yang membawa shotgun dan memiliki wajah yang kaku. Pejuang tersebut bernama Guyan. Tubuh Guyan dapat mengeluarkan cairan Newtonian yang bersifat lembut dan lunak. Namun ketika terkena hentakan, cairan tersebut menjadi keras, membuatnya dapat menahan tembakan peluru walaupun dalam batas tertentu. Setelah melepaskan banyak tembakan, Erika sadar jika tubuh Guyan bahkan lebih keras bila dibandingkan dengan para monster pelahap. Setelah tubuh Guyan mencapai batasan, perannya langsung digantikan sama Amur, pejuang yang dapat melepaskan gelombang suara nyaring dan mendorong tekanan udara yang membuat tubuh para hunter terhempaskan. Setelah terkena auman Amur,
Mecha yang dikendalikan oleh Erika sebagai tank tak lagi dapat digunakan. Ada juga cewek Jiuge yang melakukan pengobatan kepada Guyan yang tulang rusuknya remuk. Jiuge memberikan kecupan yang mengandung denyut frekuensi tertentu, mempercepat kerja jaringan dan sel-sel yang rusak, membuat Guyan dapat kembali melanjutkan pertempuran. Di sisi lain, tim ketiga Hunter yang lagi menelusuri lorong mendapatkan serangan mendadak dari Nun, pejuang kesadaran dengan sensorik super yang mampu merasakan keberadaan seseorang dari detak jantung, aliran darah, dan ketegangan otot, membuatnya dapat mengetahui posisi seseorang sekalipun berada di balik dinding dengan tepat. Cheat wall hack ini dia. Bikin Hunter Afu yang di season 1, kalau kalian masih inget, dia pernah ninggalin pacarnya Lita karena ketakutan, sekarang jadi ketakutan lagi, cuma terdiam dan gak ikut join dalam pertarungan. Nun ditemani pejuang Wumen yang bisa membuat benda-benda yang disentuhnya menjadi tak terdeteksi. Sebenarnya kemampuan Wumen cukup berguna dan jadi combo yang pas sama Nun, hanya saja dia harus mokai. Ketika Hunter Lita melemparkan flashbang yang ternyata itu merupakan titik lemah Wumen, sebelum akhirnya dia tewas terkena beberapa tembakan para Hunter. Begitu pula dengan Nun yang harus mokai pas adu tembak-tembakan sama Hunter Carol. Setelah pertarungan meredah, Carol sama Lita meninggalkan Afu yang udah malu-maluin Hunter, padahal udah pakai mecha, tapi masih aja ketakutan, bikin banyak korban jatuh di tim mereka. Di titik terdalam kapal tersebut sudah menunggu pejuang yang bernama Ertong, Pokong, Suishing, dan Kolova. Mereka cuma tinggal berempat gara-gara rekan-rekan yang lain ada yang terluka sama ada yang gak bisa lagi pakai kemampuan super mereka. Setelah bersiap pada posisi masing-masing, sisa-sisa Hunter yang masih bertahan kemudian terlihat memasuki ruangan tersebut, ruangan yang digunakan oleh desa Dragonbone untuk mempelajari ekologi. Ketika melakukan penelusuran, seorang Hunter tiba-tiba terseret masuk ke dalam kolam air. Seorang anggota yang turun dan mau nyelamatin malah ikut terseret ke dalamnya. Itu dilakukan oleh Kolova yang bisa mengubah diri menjadi cairan. Dilanjutkan sama Pokong yang lepasin serangan listrik untuk mengeksekusi kedua orang yang masuk ke dalam kolam. Dan dari sinilah baku tembak kembali terjadi. Untuk menghadapi Kolova yang ada di dalam kolam, Hunter Carol menjatuhkan sebuah granat, bikin Kolova mengalami luka-luka dan keluar dari kolam air tersebut. Di tengah kerusuhan, pejuang Ertong muncul. Dia seperti assassin yang melakukan serangan tak terprediksi, memiliki kemampuan kamuflase optik membuatnya bisa luput dari pandangan setiap saat dan cuma muncul ketika dia melakukan serangan. Di tengah pertarungan, setelah kerjaannya cuma kabur-kaburan, Afu akhirnya memberikan pertolongan kepada Lita yang hampir kena anak panah Suishing. Lesatan anak panah tertancap di helm mecha Afu dan meledak di dalamnya. Lita pengen nangis, tapi pertarungan masih belum usai. Ketika para Hunter mulai tersudutkan, bahu Suishing kena dor dari Mocheng yang naik jetpack dan baru datang sebagai bala bantuan. Assassin Ertong juga nggak bisa melanjutkan pertarungan gara-gara kakinya kena dor pas mau nikam Erika. Suishing yang ditodong sama para Hunter dipaksa untuk mengungkap keberadaan Mark jika tak mau dihabisi.
Suising yang gak merasa ngeri mulai membongkar segalanya yang diketahui. Dia berkata kalau dia pernah ngelihat Moceng yang dulu sempat nyelamatin Mark di reruntuhan, dan berkata emangnya para hunter di sana gak tertarik sama orang yang udah melukai leher Mark. Tatapan Suising tertuju ke arah Komandan Suying. Di saat yang sama, Kolova yang hilang dari pertarungan diam-diam mengaktifkan sebuah unit tempur humanoid, lalu mendorong Suying masuk ke dalam sangkar. Sangkar yang dilapisi oleh kaca transparan super kokoh. Humanoid yang dikendalikan Kolova itu mulai mukulin Suying di dalamnya. Bersama dengan Suising yang menjelaskan, ketika berada di reruntuhan inti ekologi dan mecha Mark digenggaman erat oleh monster, saat itulah muncul seorang inferior yang mengambil sebuah tulang monster dan mendekati Mark. Mark yang berpikir akan diselamatkan punya ekspektasi yang tinggi sama inferior tersebut, dan sekarang Suising bisa melihat inferior tersebut malah menjadi sang komandan hunter. Dari penjelasan tersebutlah para hunter mulai kehilangan moralnya buat terus bertarung. Tim hunter utama di bawah komando Suying yang mengetahui unit tempur humanoid dikendalikan sama Kolova berniat untuk menyerangnya. Namun mereka langsung dihentikan sama sisa anggota Mark yang masih pengen dengar penjelasan Suising. Suising melanjutkan, jika inferior tersebut naik ke atas mecha Mark, membuka helmnya dan menggunakan tulang tajam yang dia genggam untuk membelah leher Mark. Dan pada akhirnya Mark terjatuh dari genggaman tangan si monster. Tubuhnya bersimbah darah di permukaan. Dan ya, siapa lagi orangnya kalau bukan si inferior 4068 yang sekarang memiliki nama Suying. Suying yang dipukulin sama humanoid tempur dan gak bisa balik melawan, cuma bisa teriak-teriakan, membantah kalau dia tidak ada hubungannya sama kematian Mark. Melihat sang komandan yang dibuat tak berdaya, anggota hunter yang masih percaya sama si komandan lemparin granat ke arah Kolova, diikuti oleh humanoid tempur yang kemudian kehilangan kendali dan melepaskan kabut bromin dari tubuhnya, menunjukkan jika unit tempur itu berasal dari kehidupan mana. Di saat itulah Boss Bai dan Mark datang ke sana bersama dengan para pejuang penjaga pangkalan yang sebelumnya juga terlibat dalam pertarungan. Di sini Moceng dan yang lain masih belum sadar kalau monster yang berlagak seperti manusia di samping Boss Bai itu adalah Mark. Katanya kecuali Boss Bai tak ada orang lain di sana yang bisa menghentikan humanoid tempur yang kehilangan kendali. Namun di sini Boss Bai mengerahkan Mark seorang diri untuk mengurusnya. Sebelum Suying mati kena tampol humanoid tersebut, Mark lebih dulu melepaskan sebuah tampolan kepadanya. Mark pakai teknik-teknik bertarung yang sempat diajarin sama Boss Bai. Sambil bertarung, Mark mengendalikan tubuh monsternya melalui ruang kontrol aliran data. Mark kini sudah bisa secara penuh mengendalikan tubuh kuat yang sebelumnya masih belum bisa dia kendalikan dengan benar. Setelah pertarungan selesai, sementara para hunter diringkus, Qianli yaping kalau para hunter mercusuar nggak usahlah berpikir lagi buat bawa Mark. Apalagi Mark yang baru saja selesai gelut sekarang sudah sangat kuat. Dari sinilah Moceng dan yang lainnya mengetahui kalau monster ganteng yang kuat itu adalah Mark. Boss Bai membiarkan kembali Mark nostalgia sebentar sama kawan-kawan lamanya. Moceng yang kesel pengen mukulin Mark gara-gara si komandan hidup bebas di permukaan dan gak pernah ngasih kabar buat dia. Mark langsung lepasin kaki-kakian Moceng dan berkata kalau kemampuan Moceng sekarang sudah menurun. Pukulannya juga udah gak sekuat dulu. Mark juga mengungkapkan kalau Boss Bai dan para pejuang kesadaran adalah orang yang sudah bikin dia makin jago gelut, dan mereka jugalah orang-orang yang sudah menyelamatkannya. Mark janji akan mencari jalan keluar buat para hunter supaya hukuman yang mereka terima gak terlalu parah, mengingat mereka sebelumnya sudah nyerang dan membunuh beberapa pejuang desa. Saking gak tahu malunya, Suying yang kembali bangkit langsung meminta Mark untuk ikut bersama dengan dia ke mercusuar, dengan alasan jika Mark yang sekarang telah menjadi ekstrimozoan itu sangat penting. Itu adalah tugas Mark di mercusuar. Padahal setelah menjadi monster, Mark cuma dijadiin bahan penelitian saja. Namun Mark sama sekali tidak memperdulikan pria tersebut dan mengajak rekan-rekan lamanya untuk segera pergi dari sana.
Karena diabaikan, Su Ying mengeluarkan senjatanya dan mengakui, berkata jika Mark harus mengingat kalau dialah orang yang sudah memotong lehernya. Su Ying juga mulai menyebutkan semua kerja keras yang selama ini sudah dia lakukan, yang menyebabkan para hunter mendapatkan keuntungan. Niatnya caper, tapi justru itulah para hunter malah jadi tambah nggak respect sama Su Ying. 我真后悔当时没一枪崩了你，谁让你们现在还有没有站在这儿？我当时根本没有机会靠近马克。 Sebelum akhirnya Mark mendekat dan mengungkapkan jika di hari itu, di hari Mark mengamuk di mercusuar, alasan kenapa dia tidak membunuh Su Ying walaupun dia bersalah, itu karena Mark menganggap Su Ying masih punya harapan, dia memiliki potensi untuk berkembang. Tapi sekarang, dia malah tenggelam dalam rasa inferioritasnya. Cewek 4277 yang diancam akan dibunuh oleh Charles memang menjadi alasan kenapa Su Ying melakukan semua itu. Tapi Mark beranggapan semuanya mungkin akan berubah jika Su Ying memberitahukan Mark tentang masalah yang dialami dahulu, yang mungkin akhirnya akan berbeda, dan Ranbing mungkin gak bakalan mati. Mark berkata jika tempatnya tinggal sekarang sama sekali tidak memperdulikan Gen. Jika Su Ying masih ingin hidup, dia boleh ikut, karena semua orang masih memiliki harapan kapanpun waktunya.